Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Vanmu dan kali ini saya akan bahas film. Tapi sebelum itu kalian harus membawa satu hal yang penting sebelum nonton film ini. Yaitu ini dong. Kembali lagi bersama Kala Review. Kali ini kita bakal mereview film 5 cm per second live action, teman-teman. Film ini nyeritain tentang Takaki yang belum move on sama cinta masa kecilnya, cinta pertamanya, yaitu Akari. Nah, di sini itu kita diperlihatkan bagaimana perjalanan si Takaki ini untuk berdamai dengan masa lalunya. 高木くん、来年もさ、一緒に桜見れるといいね。ごめんね、高木くん。 Film ini tuh diadaptasi dari animenya Makoto Shinkai 5 cm per second dengan judul yang sama ya teman-teman. Awalnya aku udah skeptis, soalnya banyak banget kan kayak film yang diadaptasi dari anime, dari manga gitu-gitu selalu jelek dari karya aslinya. Nah tapi film ini tuh menawarkan sesuatu yang berbeda. Aku suka banget gimana caranya Yoshiyuki Okuyama itu menyampaikan cerita ini dengan cara yang berbeda gitu. Kalau Makoto Shinkai kita tahu sendiri dia menawarkan film ini dengan 3 episode gitu kan. Kayak dibagi dari episode 1, episode 2, episode 3. Nah, kalau di sini tuh berbeda gitu teman-teman. Film ini dibuka lewat cerita yang ada di episode ketiga. Bayangin itu udah salah satu gebrakan baru. Jarang banget ada adaptasi yang membuka ceritanya lewat act ketiga dari filmnya gitu. Jadi film ini bercerita mundur gitu teman-teman. Jadi dari si Takaki dewasa, terus kemudian ke masa-masa SMA-nya, terus kemudian ke masa SD, baru ke masa SMP gitu. Bagi yang sudah nonton animenya, ada salah satu scene ikonik yang di gerbong kereta, salah satu golden scene lah ya di animenya. Nah justru kalau di animenya kita ditaruh di awal, di versi adaptasi ini ditaruh di bagian klimaks. Jadi menurutku ini benar-benar klimaks yang sempurna gitu. Karena perbedaan cara berceritanya live action ini, menurutku ending dari film ini itu pun juga memberikan dampak yang berbeda bagi penontonnya gitu teman-teman. Kalau misalnya aku dulu nonton animenya, yang aku dapatkan hanya kayak kekosongan, kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. Soalnya kalau di animenya itu kita benar-benar diposisikan sebagai Takaki gitu. Kayak kita nggak tahu apa yang dirasakan si Akari sebenarnya. Apakah Akari benar-benar suka sama aku juga atau Akari juga belum move on. Itu kita benar-benar kayak karakter si Takaki gitu. Kayak kita juga setelah nonton itu jadi kita dibuat kayak bertanya-tanya gitu teman-teman, apakah si Akari gini. Nah berbeda banget sama film live actionnya gitu, karena si Akari juga diberikan jumlah menit yang cukup untuk dieksplor. Kita juga tahu jadi perasaan Akari ke Takaki itu gimana, apakah Akari benar-benar suka sama Takaki atau enggak gitu. Nah jadi setelah endingnya itu aku kayak merasakan dampak yang berbeda aja gitu teman-teman. Yang awalnya aku nonton animenya tuh kayak malah bertanya-tanya, tapi setelah nonton versi live actionnya ini semua pertanyaan itu terjawab aja gitu, dan ada kedamaian tersendiri setelah tahu apa yang dirasakan Akari, begitupun apa yang dirasain Takaki gitu. Film ini juga bangun karakternya itu juga dengan sangat bagus teman-teman. Kedalaman karakternya si Takaki itu ada berlayer-layer gitu teman-teman. Kalau di animenya itu kita ya udah dikasih lihat si Takaki yang pure nggak move on, yang sedih, sad boy. Nah di film ini tuh kita benar-benar diperlihatkan Takaki itu lebih manusiawi lah. Dia meskipun dia belum move on, dia kayak masih ada kemauan untuk ngedate sama cewek lain gitu-gitu. Bahkan di endingnya itu pun kita diperlihatkan kalau si Takaki itu move on gitu. Akhirnya film ini juga berbeda banget sama versi animasinya yang benar-benar pure nyeritain tentang Takaki gitu. Tapi di live action ini Akari diberikan porsi yang setara lah sama si Takaki. Jadi kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan si Akari gitu. Jadi nggak searah aja yang rasa yang kita dapatkan di film ini. Itu salah satu yang beda banget juga sih di film ini. Ada satu hal yang menarik
ketika Akari mendengar anak kecil saat dia di stasiun, kalau nggak salah ada anak kecil ngomong kayak kalau kita itu cuma punya 0,003% kemungkinan untuk bertemu gitu. Nah Akari itu jadi kayak berpikir kalau dia emang nggak bisa ketemu lagi sama si Takaki. Setelah itu Akari ada ngomong ke temannya gitu, soal kalau dia punya teman masa kecil dan udah nggak pernah ketemu lagi. Sedangkan si temannya itu dia selalu ketemu sama muridnya di momen-momen yang tak terduga. Dan anjingnya apa? Ternyata muridnya itu adalah Takaki. Jadi kayak si Akari ini yang berharap banget ketemu si Takaki, tapi dia nggak ketemu-ketemu nih. Justru si temannya Akari nih yang sekaligus juga gurunya si Takaki, dia itu selalu ketemu Takaki di waktu dan tempat yang tidak terduga gitu. Jadi kayak menimbulkan sesuatu yang kontras banget sih. Seseorang yang pengen banget ketemu itu bahkan nggak dikasih ketemu. Orang yang nggak terlalu peduli banget, yang nggak terlalu dekat, malah justru dia jadi ketemu terus gitu. Itu jadi kayak kontras yang agak menyakitkan aja sih. Nah yang paling menarik lainnya adalah karakter penghubung teman-teman. Di film ini kita dikasih ada dua karakter ya. Ada, nggak usah saya sebutkan, mungkin kalian bisa nonton sendiri. Ini dua karakter istilahnya mungkin mutual friendship ya kali ya. Pokoknya mereka misalnya satu karakter nih, Akari sama Takaki ini mengenal dua karakter tersebut. Nah padahal karakter ini bisa jadi jembatan mereka bertemu gitu, tapi selalu aja ada halangannya. Itu jadi kayak sesuatu yang emosional tersendiri sih, kayak setiap nontonnya gitu. Kalau mereka harusnya mereka udah ketemu nih, tapi pasti aja ada halangannya gitu. Film ini ada sedikit penghormatan kecil juga tuh loh ke animenya. Takaki kan ada dekat gitu sama teman SMA-nya namanya Sumida. Mereka ada karaoke bareng gitu. Si Sumida ini ngomong ke Takaki, aku pengen mutar lagu yang ada di film yang dulu aku dan kakakku itu nonton. Dan lagunya itu apa? Mungkin kalian bisa cek sendiri nanti teman-teman. Dan bagi kalian pecinta anime, jangan ragu lah kalau film ini nggak ada lagu One More Time One More Chance yang sangat fenomenal itu. Di filmnya tetap ada kok teman-teman. Tapi menurutku lagu 1991 sebagai soundtrack original dan soundtrack utama di film ini juga nggak kalah bagus lah sama soundtrack One More Time One More Chance-nya teman-teman. 1991 itu punya warna tersendiri dan emosi tersendiri aja bagi film ini. Film ini bukan digarap Makoto Shinkai sebagai sutradara, tapi film ini masih ada unsur-unsur Makoto Shinkai-nya gitulah gampangnya. Kayak kita tahu sendiri kan Makoto Shinkai itu terkenal dengan kedekatan manusia dan alamnya gitu. Nah, alam-alam di film ini cukup banyak tereksplor gitu teman-teman. Yang ditampilin banyak di sini tentang luar angkasa gitu sih. Itu yang nggak kurang dieksplor juga di animasinya. Film ini kayak seakan-akan jadi film yang memperlihatkan pertumbuhannya Makoto Shinkai sih teman-teman. Soalnya kalau kalian nonton film animenya di bioskop kemarin pas ditayangin ulang itu, Makoto Shinkai ngomong kalau sekarang dia nggak mungkin bikin film anime tersebut, dia nggak bakal mampu gitu. Nah, soalnya emang kelihatan berbeda banget sih. Kalau di animenya itu kita benar-benar kita diperlihatkan seorang karakter yang sad boy banget dan nggak ada harapan hidup dan kayak nggak bisa berdamai dengan masa lalunya gitu. Tapi film ini mencoba merubah pandangan-pandangan kita terhadap film sebelumnya gitu. Film ini mengupas banyak misteri-misteri yang kita nggak dapatkan di film-film sebelumnya. Soalnya film ini juga 2 kali lipat dari film sebelumnya durasinya. Jadi banyak banget hal-hal yang kita nggak tahu di animenya ditampilkan di live action. Salah satunya kayak apa yang dirasakan Akari ketika mereka ini udah LDR gitu. Ada satu masalah aja sih sebenarnya yang sangat mengganjal ya bagiku setelah nonton film live action ataupun animenya, yaitu kenapa mereka itu nggak ngobrol aja gitu. Kan si Takaki ini punya nomor HP-nya dulu masih HP lipat gitu kan, dia punya emailnya si Akari gitu, dan kita diperlihatkan kalau si Takaki itu sudah menuliskan pesan gitu kepada
Akari, tapi si Takaki itu nggak mengirim pesannya gitu. Nah itu agak mengganjalku aja sih. Apa yang menjadi penyebab Takaki itu nggak mau ngirim emailnya gitu? Soalnya sebelumnya dia tuh kayak selalu kirim-kiriman surat dan lain-lain. Tapi pas udah mereka beranjak ke SMA gitu, kita diperlihatkan si Takaki tuh udah mulai takut. Itu kayak ada part yang hilang aja sih, kenapa Takaki tuh jadi takut berkomunikasi dengan si Akari gitu. Dan kenapa si Akari sebelumnya dia selalu ngirim-ngirim surat ke Takaki, dan di momen itu kenapa si Akari nggak ngirim surat atau ngirim email lagi ke Takaki. Itu kayak ada part yang hilang aja sih rasaku. Dan ya udahlah, mungkin segini aja lah teman-teman. Mungkin final score yang bisa aku kasih 9,2/10. Wih, 9,2. Rekor tertinggi. Tertinggi saat ini lagi. Iya. Oke, sekian teman-teman. Bagi kalian jangan lupa like, comment dan subscribe di konten selanjutnya. Bye. Anjay.